Halo, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali mereview sebuah implementasi dari sebuah metode di dalam sistem Pakar. Kali ini adalah metode certainty factor atau faktor kepastian. Ini adalah versi yang kedua dari metode certainty factor, karena versi sebelumnya, versi yang pertama adalah penerapan menggunakan pemrograman PHP juga, tetapi tidak support lagi di PHP versi 7 ya. Nah, kali ini yang sudah support di PHP versi 7. Jadi teman-teman yang install di PHP yang menggunakan versi 7 tentunya tidak akan ada masalah lagi. Selain mengupdate dari versi PHP yang support, di sini kita juga mengupdate beberapa fitur di aplikasinya. Dan pada kasus ini adalah kasus identifikasi penyakit pada ayam menggunakan metode certainty factor. Berikut ini adalah halaman home dari aplikasinya. Di sini menampilkan mengenai beberapa teori tentang certainty factor, cara perhitungan dari certainty factor itu sendiri beserta contoh dari perhitungannya, dan juga hasil dari perhitungan tersebut. Ini hanyalah contoh saja dari metode perhitungan manual yang kita terapkan, yaitu metode certainty factor. Selain membahas mengenai teori, di halaman home-nya juga terdapat halaman informasi total gejala, total penyakit, total basis pengetahuan, dan juga total admin di sini. Di sini ada 3 admin. Oke, kita langsung ke halaman diagnosa. Berikut ini adalah tampilan halaman diagnosa dari penyakit ayam, di mana di sini terdapat 43 gejala dan terdapat 13 penyakit. Dan info penyakit dari masing-masingnya bisa dilihat di halaman keterangan. Di sini terdapat 13 penyakit ayam beserta ilustrasinya. Sebelum kita memulai melakukan diagnosa, kita coba lihat dulu halaman adminnya. Di sini admin dapat menambah admin baru ya. Pada halaman kelola admin, lalu halaman penyakit. Di sini terdapat 13 penyakit yang disertai dengan detail penyakit tersebut dan juga sarannya. Sama seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya, yang kali ini juga dapat teman-teman edit ke kasus lain. Jadi tidak terpaku hanya pada satu penyakit saja ya. Setelah itu terdapat halaman gejala. Di sini terdapat 47 gejala pada penyakit ayam, 43 gejala ya pada penyakit ayam yang diteliti. Lalu terdapat basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan ini adalah hubungan antara nama penyakit dengan masing-masing gejala. Jadi dari suatu penyakit dengan masing-masing gejala yang ada, total keseluruhannya, maka terkumpullah basis pengetahuan sejumlah 55 basis pengetahuan dari 13 jenis penyakit dan 43 jenis gejala. Nah, setelah itu ada halaman pos keterangan. Di sini informasi mengenai kesimpulan yang nantinya akan didapatkan dari masing-masing penyakit. Kesimpulan ini berupa informasi mengenai detail dari penyakit tersebut dan juga saran pengobatannya atau pencegahannya. Dan setelah itu terdapat halaman untuk mengubah password. Hanya itu saja di halaman admin panelnya. Oke, kita keluar sebagai admin dan kita coba untuk masuk. Oh iya, ini untuk melakukan diagnosa tanpa harus login sebagai pengguna ya. Jadi publik bisa melakukan diagnosa tanpa harus mendaftar akun. Jika teman-teman ingin melakukan
mengupload aplikasi ini secara online, maka publik bisa mengaksesnya tanpa harus membuat akun, tapi bisa langsung melakukan diagnosa. Untuk melakukan uji program, tentunya kita butuh data pengujian. Di sini saya akan coba menguji role saja untuk melihat tingkat akurasi dari program ini, apakah sudah benar mengikuti role atau tidak. Kita login sebagai admin kembali, melihat basis pengetahuannya. Saya akan pilih beberapa penyakit yang akan saya tes. Penyakit flu burung saja, kita tes role dari penyakit ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada penerapan kali ini, nilai dari MB pada suatu role dan nilai MD nya diinputkan oleh admin ya. Jadi nilai MB dan MD diinput oleh admin. Di sini terdapat keterangan jawaban yang dipilih oleh pengguna saat melakukan konsultasi. Nah, di situ juga terdapat nilainya. Berikut ini contohnya. Di sini terdapat petunjuk penggunaan aplikasinya untuk melakukan input basis pengetahuan dengan cakupannya seperti berikut. Jika jawabannya pasti ya, maka nilainya 1,0. Jika hampir pasti, maka nilainya 0,8, dan begitu juga seterusnya. Di sini terdapat nilai 0,0 jika pengguna tidak memilih jawaban apapun atau memilih tidak tahu, atau bisa juga jika memilih tidak yakin, artinya tidak, jadi otomatis nilainya menjadi 0,0. Di sini juga terdapat contoh dari perhitungan manualnya, dan di halaman about juga terdapat contoh dari perhitungan manualnya. Oke, kita langsung mulai. Di sini saya telah menyiapkan gejala pada penyakit flu burung. Kita mulai dengan muka pucat ya. Klik diagnosa lalu cari muka pucat. Di sini terdapat muka pucat. Jika kita tidak memilih apapun, maka nilainya otomatis menjadi 0 lah. Di sini kita coba pilih mungkin ya. Lalu gejala kedua nampak membiru. Kita pilih pasti ya. Setelah itu kepala bengkak, kita pilih kemungkinan besar ya, dan mati secara mendadak, pasti iya. Nah, dari gejala-gejala yang kita pilih ini, secara otomatis nanti hasil yang didapatkan atau kesimpulannya adalah penyakit flu burung. Lalu bagaimana jika kita memilih jawabannya berbeda? Contohnya di sini, jika pasti iya kita ubah menjadi kemungkinan besar iya. Apakah tetap flu burung? Nah, tentunya akan tetap mendapatkan kesimpulan flu burung karena gejala yang dipilih terdapat pada role flu burung. Lalu apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah nilai, yaitu nilai persentase atau tingkat keyakinannya, karena di sini terkandung nilai MB dan MD. Jadi akan tetap menghasilkan kesimpulan flu burung, tetapi persentasenya yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita tes ya. Dengan jawabannya random 4 gejala ya. Lalu kita klik di sini. Setelah itu akan muncul hasil diagnosanya. Di sini terdapat gejala yang dialami dan juga hasil diagnosa, yaitu hasil diagnosanya flu burung. Seperti yang saya sampaikan tadi, maka pasti akan mendapatkan kesimpulan flu burung karena 4 gejala yang kita pilih terdapat di role flu burung
dan 4 gejala ini tidak terdapat di penyakit lain. Nah, jika kita pilih jawabannya mungkin iya, tadi kita ubah menjadi kemungkinan iya, maka nilai persentase ini akan berubah, tidak lagi 1%. Nah, disitulah peran penting dari nilai MB dan MD untuk melakukan perhitungan dari metode certainty factor. Oke, dari hasil ini terdapat detail, lalu juga saran. Ini kita inputkan pada halaman admin di role penyakit ya. Untuk apa dimasukkan kemungkinan lain? Nah, karena ada kemungkinan pengguna yang melakukan diagnosa tidak tepat dalam memilih role, di mana tidak semua gejala yang dialami berada pada satu penyakit. Maka dibuatlah tingkat kemungkinan lainnya, di mana jika suatu gejala yang dialami juga terdapat di penyakit lain ya, bukan hanya di flu burung. Seandainya muka pucat ini tidak terdapat di penyakit flu burung saja, tetapi juga terdapat di penyakit lain, misalnya terdapat di penyakit influenza ya, anggap saja itu. Gejala muka pucat ini juga terdapat di penyakit influenza ya, maka kesimpulannya bukan hanya flu burung saja, tetapi juga influenza, yaitu kemungkinan lain di situ. Oke, kita coba untuk lakukan dengan penyakit lain. Kita tidak melihat role ya, kita tes tidak melihat role karena role-nya sudah benar untuk satu data uji barusan. Kita coba diagnosa baru. Kali ini kita pilih secara random. Seandainya saya memiliki ayam yang sangat saya sayangi dan ayam itu sakit, maka saya harus melakukan diagnosa. Gejala yang ia alami sepertinya dia diare, hampir pasti. Lalu ia juga sering kedinginan karena mungkin tidak tidur di tempat yang hangat, sehingga dia merasa kedinginan. Pasti iya, anggap saja begitu. Dan ayam yang saya miliki ini juga tampaknya membiru mukanya, dengan tingkat keyakinan dan anggapan saya di sini itu pasti iya. Nah, dari gejala yang dialami oleh ayam saya ini, maka saya lakukan diagnosa. Setelah itu saya klik diagnosa, dan ternyata ayam saya terkena flu burung. Berikut ini adalah hasil dari perhitungan certainty factor yang telah dikonversi ke dalam bentuk persentase. Lalu setelah itu juga terdapat detailnya. Kebetulan di sini hasil diagnosisnya juga sama dengan hasil diagnosis data uji yang pertama, yaitu flu burung. Nah, tetapi di sini terdapat kemungkinan lain. Ini yang saya maksud tadi. Kemungkinan lain ini adalah nama-nama penyakit yang di dalam role-nya juga terdapat gejala yang saya alami. Nah, dari salah satu gejala ini, misalkan bersin, kemungkinan juga terdapat di penyakit batu ayam menaun. Ini bisa kita cek pada halaman basis pengetahuan tentunya ya. Lalu setelah itu ada bersin-bersin, diare, kedinginan, nampak membiru. Saya kira teman-teman juga sudah mengerti tentang hal ini, karena di channel ini sebenarnya tentang sistem pakar. Bahkan sampai hari ini sudah ada yang versi 2 untuk metode certainty factor. Yang versi pertama bisa juga teman-teman lihat, untuk metodenya sama, cara implementasinya sama.
algoritmanya sama. Hanya saja yang membedakan adalah tampilan dan juga penggunaan dari aplikasi tersebut. Nah, aplikasi yang versi 2 ini untuk metode Curtain Key Factor sudah bisa digunakan di PHP versi 7, dan yang versi pertama itu dibuat dengan PHP versi 5. Demikianlah mengenai review kali ini untuk implementasi sistem pakar dengan metode Curtain Key Factor. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya metode Curtain Key Factor ini bisa dikatakan adalah metode gabungan dari forward chaining dan Curtain Key Factor. Karena fokusnya pada Curtain Key Factor, maka saya buat judulnya saja Curtain Key Factor. Pada dasarnya ya sistemnya dari cara untuk melakukan diagnosa itu sudah terlihat ini adalah forward chaining dan Curtain Key Factor. Kenapa? Karena di dalam forward chaining kita memilih gejala atau fakta terlebih dahulu yang kita rasakan. Sesuai dengan definisi dari forward chaining adalah penelusuran ke depan untuk menemukan sebuah kesimpulan dari fakta yang kita alami. Nah, dan yang diprogram di sini kita memilih gejala-gejala yang kita alami atau fakta tersebut untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan role ya. Tetapi di sini dikolaborasikan dengan Curtain Key Factor sehingga forward chaining tadi hilang, nggak menjadi metode Curtain Key Factor. Tapi teman-teman juga boleh menamakan aplikasi ini adalah penerapan dari forward chaining dan Curtain Key Factor, karena dari segi penggunaannya, dari segi cara melakukan diagnosa sudah terdapat metode forward chaining di dalamnya. Kita memilih gejala terlebih dahulu ya di sini. Disinilah peran penting dari forward chaining. Oke, demikian untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa ya, shortcutnya bisa didapatkan di mycoding.net. Silakan di-download di sana dan cari di bagian kategorinya shortcut PHP. Nanti akan muncul hasilnya, yaitu update dari video ini yang saya jelaskan dalam bentuk artikel, lalu di sana saya sertakan link downloadnya. Silakan berkunjung dan jangan lupa untuk kembali ke channel ini jika teman-teman ingin memahami lagi mengenai metode-metode yang ada di ilmu komputer, fokusnya di bagian kecerdasan buatan. Karena kedepannya saya akan fokus ke metode lain, bukan hanya di sistem pakar saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.